Santet bukan cuma soal sihir, tapi soal niat jahat yang dibungkus senyuman manis tetangga. Dia selamat, tapi apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Karena kadang yang menunggu di balik dinding masih mengintip, menanti lengah. Jadi, siapkan kopi dan teh terbaik kamu, pasang headset, dan nikmati ceritanya. Seorang ibu rumah tangga biasa, sejak pindah ke perumahan kecil di pinggir kota Serang setahun lalu, hidupku terasa damai. Aku tak suka keramaian, pekerjaanku hanya mengurus rumah, menulis artikel untuk blog pribadi, dan sesekali menjadi juri lomba menulis online. Tinggal di Blok F perumahan Kencana Mulia awalnya terasa aman dan tenang. Tetanggaku tak banyak bicara, hampir semuanya tertutup. Tapi aku tak mempermasalahkan, seperti aku. Mereka juga sibuk dengan urusan masing-masing. Aku punya satu anak perempuan, namanya Alicia, usianya 9 tahun, dan ia memiliki spektrum autisme. Alicia tidak banyak bicara, tapi dia seringkali menunjuk ke arah kosong dan tersenyum, kadang menangis sendiri. Pernah suatu malam, dia menatap ke jendela dan berkata pelan, "Ibu, ada tante rambutnya panjang berdiri di luar. Mukanya berdarah." Aku yang saat itu tengah mencuci piring langsung terdiam. Jendela yang dimaksud menghadap ke taman kecil, tempat tumbuh pohon kelor yang kubawa dari rumah lama. Saat kulihat ke sana, tentu tak ada siapapun. Namun sejak malam itu, perasaanku tak enak. Beberapa hari setelahnya, aku mulai sering merasa sesak ketika berada di dapur. Seperti ada yang mengawasi, seperti ada yang berbisik di dekat telingaku saat aku sendirian. Seringkali bisikan itu berupa suara menggumam, tidak jelas kata-katanya. Yang lebih aneh, 2 ekor kucing kampung yang biasa tidur di teras rumahku tiba-tiba ditemukan mati di dekat pot bambu kuning. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa. Alicia kembali berkata, "Kucingnya dibunuh hantu, Bu." Aku mulai curiga, tapi kepada siapa aku harus bicara? Suamiku bekerja di luar kota, pulang hanya 2 kali sebulan. Aku mencoba menenangkan diri, hingga akhirnya aku jatuh sakit. Awalnya hanya pegal-pegal, biasa, tapi lama-lama, kakiku terasa berat setiap bangun tidur, panas, seperti diinjak bara. Kadang aku harus merangkak keluar kamar untuk sekadar mengambil air minum. Rasa sakit itu hanya terasa saat aku berada di dalam rumah. Anehnya, ketika aku berada di luar atau saat menginap di rumah adikku, semua rasa nyeri itu menghilang. Temanku sesama penulis yang bernama Rina datang menjenguk. Dia punya kemampuan indigo sejak remaja. Ketika dia masuk ke dapurku, dia langsung terdiam. "Kamu pernah berurusan sama tetangga sini nggak?" "Nggak pernah, aku jarang ngobrol, malah nggak tahu nama-nama mereka." "Hati-hati, ada energi hitam di rumah ini, kuat banget. Dari arah sebelah kanan rumahmu, sebelah kananku adalah rumah Bu Santim, wanita setengah baya, penjual jamu keliling. Tapi yang aneh, aku jarang sekali melihatnya keluar rumah. Kalaupun keluar, ia selalu menatapku tajam, seperti membenci. Padahal aku tak pernah berinteraksi dengannya lebih dari sapaan singkat." Malamnya aku bermimpi aneh. Di mimpi itu, aku berdiri di halaman rumah. Seekor ular hitam besar melingkar di leherku. Lidahnya menjulur, matanya merah. Tiba-tiba datang seekor anjing hitam besar yang hanya duduk mengawasi dari kejauhan, tidak menggonggong, tapi matanya seolah menusuk. Aku terbangun dengan peluh dingin, dan Alicia sedang berdiri di samping tempat tidurku. Ia menatapku dengan wajah datar dan berkata, "Tante ular itu marah, Bu. Katanya jangan dilawan." Darahku berdesir. Sejak malam itu, rasa sakit di kakiku semakin menjadi. Aku benar-benar harus merangkak untuk ke kamar mandi. Rambutku mulai rontok. Tanaman kelor dan bambu kuning di depan rumah layu dalam semalam. Aku merasa ini bukan sakit biasa.
Setelah mimpi ular dan anjing hitam malam itu, aku memutuskan untuk mengikuti saran Rina. Dia menyuruhku membersihkan rumah dengan air bunga 7 rupa dan garam laut, dan membaca beberapa doa yang dia kirim lewat WhatsApp. Aku turuti, meskipun setengah percaya. Tapi justru sejak itu, semuanya makin parah. Malam pertama setelah ritual pembersihan, aku tidur dengan lampu dapur menyala, karena tidak berani gelap. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara klontang keras dari sana, seperti piring jatuh. Saat aku menengok, semua piring dan gelas di rak atas jatuh berserakan sendiri. Padahal tidak ada angin dan rak itu sangat kokoh. Lalu, saat sedang merapikan pecahan, aku mendengar suara pelan dari arah ruang tamu. Hehehe, sudah waktunya. Aku refleks menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun, lampu ruang tamu tiba-tiba padam sendiri, dan hanya suara kipas angin yang terdengar lirih. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk menyelidiki rumah Bu Santik. Dari Rina aku tahu, kadang hal-hal seperti ini berkaitan dengan tanaman-tanaman tertentu, atau benda-benda yang ditanam di tanah. Aku berpura-pura jalan pagi bersama Alicia dan berhenti di depan rumah sebelah. Yang aneh, rumah itu selalu tampak lembab dan gelap, bahkan ketika matahari bersinar terang, aku mencium aroma aneh. Seperti bunga melati busuk yang tercampur darah, dan saat melihat ke atas genteng rumahnya, aku melihat bayangan hitam berjalan di atas atap, tegak seperti manusia, tapi tak punya wajah. Alisa menarik tanganku, "Ibu, jangan lama-lama di sini, nanti yang di atas ikut pulang." Aku langsung gemetar. Aku menceritakan semua kejadian itu ke Rina. Dia datang ke rumah sore hari, membawa temannya yang lebih peka terhadap energi gaib. Namanya Mas Ilham. Mas Ilham tidak banyak bicara. Dia hanya menelusuri bagian belakang rumahku, dan berhenti di dekat pagar beton yang berbatasan dengan rumah Bu Santik. Di sini, ada jalur energi yang jahat. Ini bukan sembarang kiriman. Ini jenis santet pengunci rezeki dan penghancur tubuh. Rina langsung panik. Kita harus netralisir sekarang, sebelum makin dalam. Ada benda yang ditanam di sekitar sini, tapi kita nggak bisa sembarangan ambil, harus lewat proses. Malamnya, aku mimpi lagi. Kali ini, aku melihat Bu Santi berdiri di dapurku, tapi wajahnya hancur. Lidahnya panjang menjulur hingga dada, dan dia menatapku sambil menyeringai. "Kamu kira kamu kuat? Kamu cuma numpang di sini. Ini tanahku." Aku terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi tubuh, dan yang membuatku makin takut adalah, di bawah pintu kamarku, ada darah mengalir. Ketika kubuka pintu, seekor burung gagak mati tergeletak di depan kamar. Darahnya masih hangat. Aku menangis. Alisa memelukku sambil terus menggumamkan doa kecil yang dia hafal dari sekolah. Tapi bahkan dia pun malam itu mengigau dan menjerit-jerit, seolah sedang dikejar sesuatu dalam tidurnya. Keesokan paginya, pohon bambu kuning di depan rumahku ambruk, patah seperti diinjak sesuatu. Rina bilang, itu pertanda kiriman santetnya makin kuat, tapi juga mulai terpental balik, karena ada perlawanan spiritual. Kamu harus bertahan, dia, tapi kamu juga harus mulai melawan. Jangan cuma diam. Aku tahu, ini bukan sekadar sakit biasa, ini bukan halusinasi atau stres. Ada sesuatu yang benar-benar jahat sedang ingin menghancurkan hidupku, dan aku mulai percaya. Bu Santi tidak tinggal sendirian di rumah itu. Pagi itu, Mas Ilham datang membawa kakeknya yang dipanggil Abah Saka, seorang sepuh dari kampung sebelah yang dikenal sebagai penyembuh spiritual. Abah Saka tidak banyak bicara. Begitu masuk halaman rumah, beliau langsung menatap pohon kelor yang daunnya mulai menghitam seperti terbakar. Lalu beliau berkata, "Pak, di bawah pohon ini ada paku yang ditanam dengan niat jahat." Kami semua terdiam. Abah Saka kemudian mulai ritual. Ia menaburkan garam, membacakan doa, dan mulai menggali tanah di bawah pohon kelor. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti besi beradu, dan benar saja, sebuah paku karatan sepanjang 15 cm muncul dari dalam tanah, dibungkus
Kain mori kotor dan rambut manusia ini, salah satu media santet paling tua. Yang ngirim ini, niatnya bukan main-main. Dia pengen kamu mati pelan-pelan. Ucap Abah Saka sambil memandangi benda itu. Setelah paku itu diangkat, malamnya aku mulai merasakan perubahan. Rasa panas di telapak kaki sedikit berkurang. Tapi bukan berarti teror selesai. Karena tepat jam 2 malam, terdengar suara tangisan. Perempuan dari arah dapur, pelan, menyayat, tapi semakin lama berubah jadi teriakan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Aku dan Alisa berpelukan ketakutan di kamar, dan tanpa peringatan, semua lampu rumah padam seketika. Dalam kegelapan, aku melihat bayangan hitam melayang di luar kamar, berjalan tanpa suara, tanpa kaki. Ketika mencoba menutup pintu, pintu itu malah membuka sendiri. Alisa menjerit dan berkata, "Itu dia, Bu. Dia yang kirim ular." Dia marah karena pakunya diambil. Keesokan harinya, Rina datang dan berkata bahwa semalam dia juga mimpi buruk. Dalam mimpi itu, dia berada di rumahku dan ada suara dari dalam kulkas yang berkata, "Kamu ikut campur, kamu akan mati duluan." Rina ketakutan, tapi tidak mundur. Ini udah bukan cuma masalah kamu. Dia ini energi yang bisa menular ke siapapun yang dekat denganmu kalau nggak dilindungi. Abah Saka kembali datang, kali ini membawa kendi kecil yang berisi air dewa dan minyak zaitun. Beliau menyuruhku mengoleskan minyak itu ke ubun-ubun, telapak kaki, dan perut setiap malam. Kamu akan mimpi buruk lagi, tapi itu proses bersih. Jangan takut, kalau bisa, lawan dalam mimpi, katanya. Dan benar saja, malam berikutnya, aku tertidur setelah mengoleskan minyak di tubuh. Dalam mimpi itu, aku berada di rumahku sendiri, tapi semua temboknya berlumuran darah. Tiba-tiba Bu Santi muncul dari dalam kulkas. Tubuhnya membesar, dan matanya hitam penuh. Dia berteriak, "Kamu curi tanahku. Kamu usik anak-anakku. Aku tumbalkan kamu ke dalam tanah." Dia lalu berubah jadi ular hitam raksasa, lidahnya menjulur, dan mengelilingiku dalam lingkaran yang membuatku tak bisa bergerak. Aku berusaha membaca ayat yang kuingat, tapi mulutku terkuncir, sampai akhirnya sinar putih muncul dari arah jendela, memecah mimpi dan membangunkanku. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat, tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa berdiri tanpa rasa sakit. Namun, saat membuka pintu rumah di pagi hari, aku menemukan bungkusan kain kafan kecil tergantung di pagar rumah. Di dalamnya ada kuku manusia dan serpihan kaca. Abah Saka bilang, itu adalah balasan terakhir. Upaya penghabisan, kita harus netralisir malam ini juga. Kalau tidak, bisa fatal. Dan malam itu pun, ritual terakhir dilakukan. Malam itu, rumahku dipenuhi aroma dupa dan suara bacaan dari Abah Saka yang membaca doa dengan suara dalam dan tegas. Rina dan Mas Ilham ikut berjaga di ruang tengah, sementara aku dan Alisa berada di kamar, diminta untuk tidak keluar sampai semua selesai. Tepat jam 1:11 malam. Angin dari luar menerpa rumah seperti badai, langit berubah muram, tapi suara Abah Saka terus menggema. "Wahai yang dikirim dari tanah gelap, pulanglah ke asalmu." Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar, gelas di dapur pecah sendiri, dan dari dalam kamar, aku mendengar suara-suara makhluk, tangisan, lolongan, jeritan, tawa. Semuanya bercampur menjadi kekacauan. Alisa tiba-tiba kesurupan, matanya membelalak, dan dia berbicara dengan suara wanita dewasa, "Dia milikku. Anak ini bisa lihat kami, jangan ganggu tanah kami." Aku menangis sambil terus membaca ayat suci. Mas Ilham masuk dan membacakan doa sambil menepuk dahi Alisa. Setelah beberapa menit, Alisa pingsan, nafasnya berat lalu terdengar suara benda pecah dari halaman. Kami semua berlari keluar, dan ternyata pohon kelor yang tadi siang sudah mulai pulih, tiba-tiba terbakar sendiri di tanah di dekatnya.
Tanah merekah seperti ada yang keluar. Abah Saka mengambil tongkat dan menunjuk ke dalam. Retakan itu. Lihat, itu dia yang dikubur di sini. Kami menggali sedikit dan menemukan bongkahan tanah bercampur darah, bulu ayam, boneka tanah liat tanpa mata, dan sebuah foto lamaku yang seingatku pernah hilang setahun lalu. Ini yang mengikat kamu, ini pusatnya, kata Abah Saka sambil membungkus benda-benda itu ke dalam kendi dan menguncinya dengan doa. Malam itu, Bu Santi datang. Dia berdiri di luar pagar, tubuhnya kurus, rambut panjang dan acak-acakan. Dia menatap kami dengan tatapan penuh dendam. Kalian pikir kalian menang? Semua yang ikut campur akan kubuat menderita. Abah Saka maju ke pagar. Sudah cukup, kau kalah, kau kalah. Karena dia tak membalas, kau kalah. Karena niatmu hitam, Sedan. Dia hanya bertahan. Tiba-tiba, Bu Santi menjerit keras. Suaranya bukan manusia. Dia berbalik dan berlari ke arah rumahnya. Dan sejak malam itu, rumah Bu Santi kosong. 2 hari kemudian, warga menemukan Bu Santi tergeletak di belakang rumahnya. Tak sadarkan diri, dengan mulut berbuih dan tubuh membiru. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya dari luar kota. Menurut kabar, dia sering berbicara sendiri dan menyebut nama dia berulang-ulang. Tanahku dicuri. Anak itu lihat aku ular. Setelah kejadian itu, aku mulai membaik. Rasa panas di kaki menghilang. Alisa tak lagi menyebut sosok-sosok aneh. Tanaman mulai tumbuh segar. Aku dan Rina membersihkan rumah dengan air 2 seminggu penuh. Mas Ilham menyarankan agar rumah selalu diisi dengan bacaan dan aktivitas positif. Dan sejak itu, ketenangan perlahan kembali. Hanya saja, tiap malam Jumat, tepat jam 2 pagi, masih terdengar suara langkah kaki di dapur. Tapi kini, aku hanya diam. Aku tahu mereka masih mengintip, tapi tak bisa lagi menyentuh. Karena aku sudah belajar melawan. Dan itulah kisah malam ini. Semoga bisa jadi pengingat bahwa tidak semua senyuman tetangga itu benar-benar tulus. Karena kadang yang paling menyeramkan justru tinggal di balik tembok sebelah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar dan share ke teman-teman yang suka kisah horor seperti ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, hanya di channel Radio Horor.